bernamakan How HR Manage Hybrid Workforce Culture After Pandemic. Harus kita akui, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi HR di era new normal. Salah satunya mungkin mengenai remote working ya. HR harus mampu mencari cara dan pendekatan terhadap pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga transparansi komunikasi bisnis melalui kolaborasi virtual. Pertanyaannya adalah, pertimbangan apa yang harus dipikirkan perusahaan sebelum mengambil kebijakan hybrid workforce model ini, kira-kira? Oke, silakan boleh Ibu Heni duluan atau Bapak Gustiana, kita udah unmute, silakan bisa ditanggapi. Monggo Pak Gustiana. Oh, nggak Ibu dulu Bu. Oke, kalau beberapa literatur juga beberapa benchmark ya dari beberapa klien saya juga Mbak Vera, yang harus dilakukan adalah mengambil kebijakan hybrid pertama ketika karyawan sudah mulai, jadi kesehatan mental mereka mulai dimotivasi, itu yang pertama. Itu bagaimana melakukannya ya, kita melakukan analisis survei ke aspirasi mereka, kita mintakan pendapat mereka bagaimana support dari perusahaan, mulai tadi digital transformation, kemudian juga dari support atasannya. Yang paling mendukung sebenarnya adalah support dari atasannya. 80% responsibility dari atasan itu sangat dari tingkat pada timnya. Jadi pada business leader itu sekarang perannya sangat luar biasa. Jadi kalau hanya sekedar, bukan true leader, hanya sekedar manager, I'm so sorry about that. Jadi mereka benar-benar tidak bisa bertransformasi. Pemikiran mereka masih, kalau notabene masih jadul lah, masih old school, bisa bilang nggak bisa benar-benar outcome-nya ke depan. Bagaimana kita bisa mengagility proses dari perubahan dari pandemi ini, seperti itu Mbak Vera. Dan ada pertanyaan juga dari Pak Abdi ya. Bagaimana kalau misalnya atasan tidak mendukung, perusahaan tidak mendukung? Karena saya lihat di kolom chat ya. Kalau atasan tidak mendukung, perusahaan tidak mendukung, alhasil kita sendiri harus menciptakan kebiasaan. Yang disampaikan oleh Bu Heni benar sekali. Biasakan kita berolahraga. Jadi kalau saya sendiri di pagi hari tetap harus berproduktivitas kepada kesehatan kita sendiri. Kita sendiri yang punya tanggung jawab kesehatan mental kita sendiri. Minimal 10 menit untuk yang bisa olahraga di dalam. Itu kalau misalnya selama itu saya rutinkan 10 menit itu olahraga rutin setiap hari kayak gitu. Tidak perlu yang namanya teman-teman melakukan kebiasaan yang luar biasa. Misalnya saya mau setengah jam, 1 jam olahraga. Itu saya bilang nothing bullshit gitu ya. Saya bilang itu nggak mungkin banget. Jadi lakukan namanya small step aja, baby step. Ya biasakan untuk olahraga, exercise di rumah, lakukan yang menjadi kesenangan kita. Kalau saya sendiri sukanya adalah stretching badan. Jadi kalau misalnya di pagi hari itu after saya sholat subuh berdoa pada Tuhan, habis itu saya stretching 10 menit itu sampai jam 6. Habis itu saya melakukan kegiatan-kegiatan dengan karena saya sekarang konsultan beberapa klien saya meeting seperti ini kayak gitu. Itu Mbak Vera. Siap. Makasih banyak Pak Gustiana untuk insight-nya. Dari Bu Heni Bu, silakan Bu menambahkan Bu. Ya, saya setuju dengan Pak Gustiana sih untuk poin ini. Jadi memang benar-benar walaupun saya selalunya itu adalah kita semua, nggak cuma dari leader atau business owner aja atau entrepreneur aja yang harus melek wake up gitu ya. Tapi kita sendiri juga sebagai workforce-nya itu juga mempunyai kesadaran. Ini adalah suatu budaya yang kita sekarang benar-benar sedang kayak sudah nyaman dicemplungin di air dingin itu, sekarang jadinya masih bingung semua gitu ya. Jadi yuk nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi perusahaan dan kita semua sebagai job seekers dan lain sebagainya saling memahami. Saya setuju banget sama Pak Gustiana sih. Kalau menurut saya tadi udah cukup banget Vera. Banyak sekali faktor, itu nggak bisa cuman satu hal aja kita patok. Pokoknya numbers. Yang penting sales gitu. Kita it's too shallow, itu terlalu sempit. Kita ngomong tentang manusia, kita ngomong tentang well-being, itu semua bisa menjadikan sumber kita nanti untuk melihat bahwa angka itu nggak akan bohong kalau itu memang diakarkan gitu, seperti itu ya, pemahamannya untuk keseimbangan kesehatan mental seseorang. Jadi bahagiakan dulu karyawan sebelum kita membahagiakan customer kita. Otomatis kalau karyawan bahagia,
itu akan berproses menghasilkan sendiri kok, seperti itu. Oke. Wah, menarik banget nih. Siap-siap, makasih banyak Pak Gustiana, Bu Eni, jawabannya luar biasa. Kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya karena masih ada beberapa. Oke, yang kedua adalah dalam menghadapi hybrid working, bagaimana strategi HR untuk memastikan karyawan remote bekerja secara produktif namun tetap happy dan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Nah, ini dia nih. Gimana kira-kira Pak, Bu? Saya jawab dulu ya untuk yang ini karena memang dalam satu weekend, karena untuk saya yang ada staff di perusahaan saya itu yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak ya, otomatis kursus itu udah secondary banget, langsung shutdown waktu itu. Otomatis anak-anak udah langsung kerja dari rumah semua. Kita banting setir, ubah posisi dari yang biasanya murid-murid datang ke tempat kursus, learning center, langsung semuanya mereka harus baru mulai buat virtual konten atau kurikulum virtual. Nah, dari situ otomatis nggak ada pemasukan, tapi mereka melakukan suatu kegiatan. Jadi itu adalah integritas perusahaan untuk mengapresiasi kontribusi dari mereka ya. Yang pertama, kalau mau mikir enaknya, mending tutup sekalian, jadi nggak ada pengeluaran juga. Tapi sebagai saya harap juga business owners di luar sana melihat sinergi yang kita sudah bangun dengan teman-teman yang kita punya untuk support bisnis kita, otomatis remote waktu itu saya sempat agak lost sih, dalam arti saya nggak terlalu ngecekin mereka gimana, yang penting mereka tahu mereka punya tugas apa untuk bikin kurikulum yang mana, seperti itu. Lalu kita ada meeting mingguan. Setelah itu karena ternyata nggak segampang itu juga untuk menawarkan, karena nggak semua orang sudah ready dengan uangnya untuk mulai les lagi ya kan, untuk mulai belajar lagi, otomatis kita semakin kritis nih. Oke, mungkin ada pengurangan jam kerja dan lain sebagainya. Kita sering ngadain yang namanya, ya kita pasti tetap Zoom ya, kita sering banget Zoom meeting, lalu ada juga yang namanya control card, tapi menurut saya itu juga di awalnya aja kepake untuk teman-teman, bukan untuk saya ngecekin satu-satu, tapi untuk mereka mempunyai standar diri di mana mereka bisa membiasakan, mempunyai kebiasaan baru. Jadi ada task control card adalah mereka ngasih tahu apa yang mereka lakukan hari itu dan penyelesaiannya berapa persen dan deadline-nya kapan. Jadi saya biasakan supaya mereka mempunyai tanggung jawab untuk diri mereka masing-masing. Nah, dari situ laporannya setiap minggu ke saya. Sampai bulan ketiga akhirnya gaji mereka adalah berdasarkan benar-benar produktivitas itu. Hal ini saya sudah sampaikan ke teman-teman yang kerja di 9 Creative Management ini udah 2-3 tahunan terakhir. Guys, jangan merem lah, jangan merem. Nanti ke depannya saya nggak tahu apa yang akan terjadi kayaknya. Cuman saya bilang aja, ke depannya nanti kalian akan digaji sesuai dengan produktivitas kalian. Udahlah, jadi kalian tuh nggak usah matok UMR. Kalau kalian don't deserve it, kalau kalian nggak berhak, kalian akan dapat di bawah itu. Kalau kalian memang berhak, kalian bisa dapat 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, depends dari produktivitas kalian. Itu masih kayak lost. Mereka nggak paham. Pada saat kejadian, akhirnya disitulah kita melihat kekuatan mental mereka dan bagaimana kita bisa ngerangkul yang sevisi dengan kita, dan akan ada seleksi alam. Itu yang terjadi di perusahaan saya, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Heni. Dari Pak Gustiana, silakan Pak Gustiana. Kalau dari pendapat saya sih ya, yang harus dilakukan oleh para business owner atau business leader ya, harusnya memiliki dashboard performance management system sih. Kalau benar-benar sistemnya secara bagus itu setelah di-develop dengan IT, harus berbasiskan IT. Mana yang menjadi KPI merah, yang tidak tercapai seperti apa. Kemudian dari masing-masing posisi kepala departemen atau kepala divisi juga ada alarmnya harusnya. Nah, itu mereka belum tercapai itu apa, kendalanya di mana. Nah, itu menjadi perhatian persis dari business owner sebenarnya ataupun organisasi mereka. Kenapa? Ya karena kalau sekarang kan karena sebelumnya era pandemi berbasis pada result ya, hasil. Kalau sekarang kan ada kendala ya, kalau misalnya bagian sales ya, misalnya di perusahaan MMCG ya, sekarang mereka harus ketemu klien juga mengalami masalah kan, ada kendala juga sekarang karena ya era pandemi ini juga mereka tidak bisa open to closing, mereka juga tidak bisa, ada beberapa kendala karena era pandemi ini. Yang dilakukan apa ya, kita harus banting setir untuk bisa mensinergikan lagi yang namanya bisnis model perusahaan kita. Dan tadi performance management harus berbasiskan IT. Jadi mana yang alarmnya merah dan harus ditindaklanjutin,
kira-kira permasalahannya ada di mana, root cause-nya, kemudian kita bisa mitigasi resikonya. Itu paling penting sih, Mbak Vera. Itu harus berbasiskan IT. Jadi kalau tidak berbasiskan IT sekarang nggak bisa sih. Harus semuanya ya berbasiskan IT. Jadi secara KPI-nya mereka tidak hanya manual aja kirim by dengan Google Drive itu, waduh jangan deh sekarang. Ini harus bisa ada alarmnya secara digital. Itu menjadi poin penting sih. Siap. Terima kasih banyak Pak Agustiana untuk insight-nya ya. Jadi di sini nih misalnya mungkin ada beberapa yang teman-teman dari HRD juga ya. Nah ini mungkin boleh nih dimulai diajukan ke perusahaannya ya yang bagi belum menggunakan performance management sistemnya belum berbasis IT, harus nih mulai gitu diterapkan ya supaya dari sana bisa dikontrol juga, betul, bisa dikontrol pekerjaan karyawan-karyawannya seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini soal digital onboarding nih ya. Jadi mengenai digital onboarding dan online recruitment, apa saja yang perlu disiapkan calon karyawan dan HRD biasanya? Silahkan. Peduli. Ini Oke. Digital onboarding. Oke, prosesnya sekarang memang banyak sekali secara interview juga segala macam virtual ya. Bahkan profil diri juga CV segala macam sekarang juga lebih virtual, teman-teman juga lebih melek karena sangat banyak sekali konsumsi konten, otomatis arahnya pada saat mereka bikin video profile itu sama seperti nulis CV tapi kan harus hidup ya. Nah, itu penting banget untuk teman-teman di sini yang mungkin job seeker ya, pastikan pada saat kalian dalam tanda kutip mempresentasikan sedang melamar suatu pekerjaan, itu be yourself ya, be yourself, be your best. Kita boleh pakai acuan tapi tidak menjadikan itu sebagai kita ngopi gitu ya. Itu yang pertama. Yang saya lihat sekarang sebagai digital onboarding, otomatis orientasi dan lain sebagainya semuanya online, terutama untuk posisi-posisi yang memang bisa dilakukan dengan distance seperti itu. Sekarang kita udah seperti ini pun sekarang jangkauan kita udah nggak di Surabaya, saya base-nya di Surabaya ya, tapi sekarang kita sudah bisa punya yang di mana-mana yang di Surabaya aja. Jadi otomatis ternyata itu sangat memperluas, mumpung kalau saya bisa bilang sangat bersyukur dengan adanya situasi yang kita hadapi sekarang dengan membuka potensi atau membuka itu selama ini kan sebenarnya potensi itu selalu ada, tapi nggak ada triggernya kan ya. Ke-trigger seperti ini, kita melihat itu dan kita bisa kreatif. Sekarang kita bisa buka pasar di pulau-pulau, nggak cuma kota-kota di Jawa, tapi di pulau-pulau lain dengan adanya sistem yang online ini gitu. Dan teman-teman yang join juga nggak cuma yang di Surabaya aja. Secara mentalitas job seekers, mentalitasnya sama. Karena yang saya lihat ya banyak sekali pada saat mereka di interview secara online tuh lebih ngentengin kalau bahasa Jawanya ya, lebih kayak nyantai, lebih nggak terlihat profesional, mungkin rambut juga masih baru keluar dari keramas, banyak sekali yang kita lihat seperti itu akhir-akhir ini. Ya otomatis tadi saya ngomong tentang citra diri, professional image, itu sama, virtual nggak virtual, karena itu citra dirimu. Ya, jadi kita bisa tahu juga aslinya gimana. Gitu ya. Jadi kalau dari saya, nggak terlalu ngefek, nggak terlalu beda banget, otomatis teknologi itu berperan sangat penting dan juga sudah memberikan saya dampak yang positif dari segi perluasan market sih. Oke, thank you Bu Heni. Silakan Pak Mantap, luar biasa. Oke, kalau sekarang yang paling penting di era digital seperti ini, teman-teman pastikan sosial medianya gunakan dengan bijak. Kemudian jangan pernah curhat masalah kantor teman yang masa lalu gitu ya. Apalagi teman-teman misalnya ada masalah dengan atasan, dengan culture perusahaan, kemudian jangan curhat di medsos. Ataupun teman-teman yang masih kuliah ya, jangan alay-alay juga di medsos. Itu yang pertama. Pasti para talent acquisition ataupun recruiter itu akan mengecek sosial media teman-teman, baik itu di TikTok, di LinkedIn, dan hampir 79% sekarang para headhunter itu bergentayangan di LinkedIn. Itu studi dari Glints ya, Glints Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan akses sosial media dengan sangat bermanfaat. Contohnya, teman-teman membangun personal branding dengan membuat buku digital. Itu bagus banget. Kalau bisa di-sharing di LinkedIn ataupun di komunitas-komunitas HR. Banyak sekali sekarang kan
yang bisa dilakukan dengan kreativitas. Ya, sekarang teman-teman kalau membuat yang namanya digital onboarding, pastikan teman-teman membuat video yang kreatif, yang menggambarkan tentang diri teman-teman sendiri. Yang pertama harus menjadi diri sendiri, yang kedua to be honest harus menjaga integritas, yang ketiga walaupun di era pandemi ini banyak sekali kendala, tapi tetap aja harus yakin bahwa segala opportunity itu ada. Gitu. Seperti itu. Jadi beberapa contohnya saya lah, sekarang kan saya juga bikin perusahaan sendiri kan di awal, justru semakin era pandemi ini akan mempercepat proses yang namanya digitalisasi, harus dituntut. Nah, itu banyak sekali perusahaan digital ya sekarang, dan di beberapa bisnis juga sekarang harusnya berbasiskan digital. Kalau misalnya teman-teman membuka bisnis sendiri misalnya, ataupun sebagai job seeker, arahkan semuanya kepada digital platform. Balik lagi, tuliskan nama teman-teman ketika di Google. Namanya kayak misalnya Gustiana Indra, apa yang sudah teman-teman torehkan, prestasi secara digital gitu. Misalnya saya membuat blog gitu kan, saya membuat ya kayak Bu Heni membuat channel, saya pun juga sama membuat channel dengan karakter masing-masing gitu. Itu. Jadi bijaklah menggunakan digital karena source-nya itu sekarang sangat powerful, 79% sekarang semua source ada di digital, dan pasti talent acquisition atau para recruiter, headhunter akan mencek kredibilitas dan integritas dari teman-teman di sosial media. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Gustiana. Bu Heni, kita akan lanjutin lagi nih. Tadi kita udah ngomongin tentang digital onboarding gitu ya. Jadi ada juga rekrutmen secara online gitu. Nah, ini menarik nih. Kebetulan memang beberapa waktu lalu sempat viral ya. Kalau misalnya main TikTok pasti tahu. Jadi jadi sempat viral salah satu brand minuman gitu ya. Sebut nggak ya? Boleh deh sebut ya. Jadi namanya itu ST Indonesia. Mereka ini merekrut karyawan lewat video TikTok. Jadi karyawannya sendiri harus bikin video TikTok yang nanti isinya ya kayak perkenalan segala macam dan lain-lain ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana kalau sebuah perusahaan menjalankan rekrutmen dengan cara seperti itu gitu ya? Dan bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan teknologi dalam proses rekrutmen ini? Ya. Oke. Silakan dari Pak Gustiana dulu mungkin Oke, gantian. Mbak Vera. Sekarang saya pun sebagai headhunter juga ya, consulting di bidang talent acquisition kan. Sekarang kalau saya mencari para generasi milenial itu saya mencarinya ya lewat YouTube. Yang pertama channel YouTube-nya mereka, yang kedua mereka banyak dari TikTok gitu. Jadi sudah nggak lagi menggunakan CV yang ketika mungkin sebelum pandemi itu mereka kan cuma satu halaman gitu kan. Nah itu sekarang mereka bisa present. Jadi pastikan yang pertama kalau teman-teman membuat CV di TikTok yang merepresentasikan dari diri kalian gitu. Kontennya yang diperhatikan bukan joget-jogetnya, bukan yang namanya ala-alanya, bukan. Jadi lebih kepada konten public speaking. Pertama kemampuan public speaking. Yang kedua kalian harus way-nya tahu kenapa di situ tujuan karirnya mau apa, objektifnya itu paling penting. Jangan yang ketiga jangan alay, yang keempat jadi diri sendiri. Jadi jadi diri sendiri. Yang penting itu aja sih, Mbak. Oke, mungkin terima Bu Heni kasih. ada yang menambahkan, silakan. Ya, silakan Bu Heni. Benar sih, kalau saya tiap minggu kan ada webinar juga tentang gimana langkah awal teman-teman ini bisa start untuk mau jadi job seeker yang mungkin chance-nya untuk dilirik tuh lebih tinggi ya. Salah satunya ya pasti sosial media saya selalu tekankan karena jamnya CV, apalagi CV yang ditulis tangan itu saya masih terima. Di Jakarta atau di mana masih gitu, kayak di Surabaya masih banyak soalnya. Jadi otomatis mereka banyak sekali, dan pesertanya karena sekarang kita bisa guide peserta dari seluruh Indonesia ya, mereka masih tanya kenapa saya harus nunjukin sosmed saya, kenapa saya harus share sosmed saya. It depends, kalau memang punya integritas, paham yang jelas tentang hidup kalian, jadi nggak apa-apa, karena kita ingin tahu kalian itu sebagai seorang headhunter atau recruiter, kita mau lihat dua sisi, walaupun kalian nge-apply-nya sesuatu yang kelihatannya kayak mungkin surveyor lapangan, atau mungkin sesuatu yang lab analyst, mungkin sesuatu yang kelihatannya serius, kita juga mau melihat 360 derajat dari pribadi orang tersebut, yaitu sosial media memang benar-benar membantu. Tuh, jadi saya selalu tekankan ke teman-teman yang join di webinar kami juga, ya bukan perbaiki dalam arti be yourself, be your best. Nah, kalian harus tahu dulu kalian maunya apa. Kalau selama ini cuma ke brainwash-nya, pokoknya sekolah yang pintar, supaya nanti bisa masuk universitas yang bagus, supaya nanti bisa dapat kerjaan di tempat yang bagus dengan gaji yang tinggi. Itu kan kayak itu kan merem ya. Itu kan kayak, oh ya kalau Cinderella kan nanti happily ever after gitu ya. Kita nggak pernah tahu setelah itu apa ceritanya.
Jadi melek dalam arti ya. Jadi tanggung jawab. Kalau memang ternyata selama ini tuh yang aku kuliah itu bukan passionku, oke fine, jangan disesalin, move on. Jadi di sana lakukan kegiatan-kegiatan untuk menemukan what's your passion sekarang gitu ya. Jadi pada saat ngelamar pun juga dari segi kualitas ya. Jadi kita tipenya tipe sniper, jangan rifle atau machine gun itu di mana kita semua dilamar ya. Lebih baik kita 1 minggu cuma ngelamar 1-2 pekerjaan aja, tapi kita sudah research, kita sudah go through perusahaan itu, visi misinya, kita sudah bisa membayangin berada di perusahaan itu gimana, karena perusahaan sekarang juga semua udah go online, banyak kan kita bisa lihat dari website mereka, Instagram mereka, dan sebagainya. Sudah main di kualitas, jadi kita bisa melihat apakah aku benar-benar bisa membayangkan diriku bekerja di perusahaan itu. Jadi dengan mentalitas seperti itu, dengan fokus dan energi seperti itu, teman-teman kalau yang nanti akhirnya di interview, walaupun interview secara digital, energinya akan ketransfer kok, karena teman-teman udah paham dan udah bisa bayangin untuk berada di perusahaan tersebut. Kalau saya sih lebih ke sana. Penting banget sosmed sekarang. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Heni. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu semua sekarang ini di masa pandemi ini cukup sulit ya sebetulnya cari pekerjaan baru gitu ya. Banyak juga yang mungkin sekarang mengalami ya sudah nganggur ya berapa bulan segala macam dan lain-lain. Nah, dari sudut pandang karyawan nih, kemampuan apa sih yang paling penting dimiliki di masa new normal seperti ini gitu? Kalau saya self-realization ya, apa Bu Stiana? Saya lebih ke sadar mawas gini ya. Jadi fleksibilitas juga pasti, terus nambah. Jadi bukan kayak aku mau dapat apa dari perusahaan, tapi apa yang bisa aku berikan. Kalau aku melihat ada kebutuhan perusahaan untuk bisa maju di suatu area dan saya belum punya, mungkin saya akan cari ilmu itu untuk bisa dikontribusikan. Saya akan lakukan, nggak cuma mikir kalau aku lakukan ini dapat lemburan berapa, itu udah nggak zaman ya, kayak teman-teman ya. Setuju. Setuju. Jadi sekarang perusahaan pun juga dari sisi karya job seeker sekarang juga struggle. Sekarang dari sisi perusahaan juga untuk bertahan juga sama, Mbak Vera. Sekarang juga mereka mengalami penurunan, perubahan bisnis model juga, shifting juga. Nah, mereka juga lagi struggle. Yang harus kita lakukan apa? Kontribusi apa yang bisa kita lakukan gitu. Kembali lagi kalau kita ada opportunity sekarang, mungkin tadinya di perusahaan terbuka dan kita sekarang masuk ke perusahaan lokal, ya lakukan dulu aja gitu kan. Sembari kita memperbaiki kualitas dari kompetensi kita, teman-teman. Nah, kalau bisa ditambah lagi, bukan hanya sekarang kalau HR ya, hanya sekedar ya tahu tentang rekrutmen, tahu tentang training, tahu tentang administrasi SDM, jangan hanya itu, kita belajar tentang personal branding, bagaimana ya, karena hidup ini otomatis kembali lagi, sebenarnya era sekarang kalau digital marketing ya, digital area sekarang ya digital marketing sebenarnya, sosial media sangat penting. Nah, pentingnya tadi kita mau tujuannya tuh apa sih, temukan dulu passion ya. Nanti teman-teman kalau ingin sampai pensiun, nanti setelah pensiun mau lakukan apa ya gitu, apa yang menjadi yang bisa teman-teman melakukan itu benar-benar senang, kemudian bisa menghasilkan kayak gitu. Kalau sambil teman-teman yang masih job seeker ya lakukan itu tadi, temukan yang bisa menghasilkan, suatu hal yang bisa menghasilkan sambil menunggu opportunity yang pas buat teman-teman sendiri. Itu sih. Oke, terima kasih. Siap, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebelum nanti kita ada ngambil pertanyaan juga dari para peserta ya. Oke, nah tadi ini sempat ngomongin ya berbasis IT lah intinya ya, rekrutmen berbasis IT dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan adalah seberapa penting sih HR untuk menggunakan software as service atau aplikasi HRIS dan payroll berbasis cloud di masa pandemi seperti ini, terutama untuk mid enterprise dan juga UMKM. Oke, kalau dari saya pribadi, apalagi sekarang sebelum pandemi pun sudah shifting juga ya di perusahaan saya. Tadinya kan saya di LRT kan, di LRT Jakarta kan. Itu juga ketika saya masuk perusahaan baru itu ya karena perusahaan startup, saya melakukan shifting juga. Jadi semuanya mereka karyawan yang training itu juga berbasiskan knowledge management gitu. Jadi mereka bisa belajar mandiri, kemudian bisa bisa ujian sendiri, kemudian cetak sertifikat sendiri. Sekarang semua berbasis IT. Nah, itu yang pertama. Seberapa penting kalau sekarang kita melakukan rekrutmen berbasis IT? Ya penting banget karena sekarang semuanya udah work from home ya. Semua juga sekarang semuanya by Zoom meeting, by Cisco Webex semuanya kan berbasiskan juga webinar seperti ini. Jadi
teman-teman juga harus open minded juga ya, artinya jadi kita sebagai HR juga harus bisa mengikuti, bisa mengoperate, jadi tahu persis. Jadi kalau misalnya kita melakukan rekrutmen, yang pertama pastikan integritas mereka. Jadi dari kandidat harus tetap, misalnya kalau tes tertulis ya kita semuanya berbasiskan IT, jadi assessment pun melalui IT, berbasiskan IT kan. Banyak sekali sekarang platform kok berbasiskan IT kan. Mungkin di Bu Heni juga udah di-develop juga ya kan. Assessment sekarang berbasiskan IT bisa juga dikerjakan jauh lebih cepat waktunya ya kan. Source-nya juga secara uang juga lebih murah ya kan, bisa dilakukan dimanapun. Yang pertama pastikan koneksinya, itu internetnya juga teman-teman kencang gitu. Kalau misalnya belum, seperti apa ya, kita harus tahu providernya yang benar-benar sesuai dengan daerah masing-masing. Itu yang paling harus dicek. Ya, itu yang paling penting itu, karena itu krusial sekarang itu. Kalau mungkin Bu ini silakan tambahkan. Iya, saya setuju. Dari saya kalau untuk dilihat dari size-nya juga ya. Jadi memang digital itu di mana-mana, kalau apalagi kalau cloud based itu dalam tanda kutip aman so far ya. Untuk size-nya dan juga untuk investasinya ya dilihat aja dulu dengan kebutuhan kalau menurut saya. Lagi kalau size-nya nggak langsung besar, tapi kalau memang dari visi perusahaan tersebut nanti visinya besar dalam arti quantity, ya langsung aja dari startup udah harus di-develop berbasis IT, Bu. Iya, langsung IT. Kalau misalnya perusahaannya itu size-nya masih lokal, contohnya misalnya pabrik manufaktur ada di Surabaya misalnya, itu masih size-nya 500 dan belum punya cabang, itu juga mungkin masih manual bisa. Tetapi kalau sudah kita mau membuka cabang di seluruh Indonesia, itu harus berbasiskan IT. Tergantung size-nya, bisnis modelnya, dan proses bisnisnya. Nah, itu harus benar-benar shifting, harus berubah berdasarkan transfer digital gitu. Iya, sayang waktunya nanti, karena kalau kita habis kalau terlalu banyak manual. Manusianya juga nggak efektif lah. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nah karena ini mungkin saya sekarang akan mengambil beberapa pertanyaan dari para peserta-peserta juga ya Bapak Ibu yang sudah nanya di chat box. Sambil nunggu ya Bapak Ibu, nanti juga kita akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan langsung kepada panelis kita. Silakan boleh menggunakan aplikasi raise hand di sebelah kanan bawah. Itu ada aplikasi raise hand ya yang kayak gini. Itu bisa dipakai, nanti diklik aja. Kita akan bantu untuk unmute nantinya, seperti itu ya. Jadi yang mau nanya silakan bisa raise hand sekarang, sambil saya juga pilih beberapa pertanyaan ya. Ditunggu ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Sip, ini ada pertanyaan dari Bapak Revit Ruhi Nur. Jadi, selamat sore Bapak Gustiana, saya ingin bertanya. Sore. Sebagai manajer atau pimpinan, khususnya pada, mohon maaf ya, instansi atau institusi pemerintah, kelihatan kurang aware pada isu-isu semacam ini. Entah karena terbatas oleh regulasi, entah sebab lainnya. Bagaimana seharusnya karyawan menyikapi kondisi semacam ini agar tantangan seperti stres, akses internet, dan sebagainya tidak menurunkan kinerja? Oke. Kalau dia tidak didukung dari segi pemerintah, kemudian dari perusahaan, ya kita paling tidak tahu kanal di perusahaan kita ketika untuk mengajukan aspirasi itu di mana. Paling tidak di bagian HR lah. Kita harus kenal orang HR ya, paling tidak kita informasikan bahwa kita butuhnya tuh untuk pendukung pekerjaan tuh apa saja peralatannya ya kan. Kemudian cloud-nya dibutuhkan kita tuh seperti apa, karena setiap perusahaan itu memiliki karakter berbeda-beda organisasinya. Jadi juga teman-teman pikirkan lagi, ditasis lagi kira-kira kebutuhannya itu apa saja untuk mendukung bisa bekerja di rumah gitu ya. Dari sisi kan digital platformnya seperti apa, kemudian juga komunikasinya dengan atasan seperti apa ya kan. Yang paling penting project manajemennya itu harus berjalan, harus tetap berjalan. Tadi KPI-nya kalau bisa berdasarkan IT, bisa bisa dilihat yang kira-kira masih rapot merah mana, yang masih kuning mana, yang oke masih hijau di mana, kemudian bisa tahu kurangnya di mana. Nah, yang paling penting adalah platform cloud, itu persis Mbak Vera, cloud yang berbasiskan cloud. Jadi kalau berbasiskan cloud itu notabene tidak terlalu mahal sih sekarang. Kenapa ya? Karena kebutuhannya kita semua bisa dimasukkan di satu pintu di sana kayak gitu. Seperti itu sih kalau saya. Oke, siap Bu Heni. Paling tidak kita mengusulkan.
Tuh, silakan Bu Eni. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa, Sarah. Oke, mohon maaf Pak, Update tadi aja. ada tambahan. Ya, kalau sekarang kalau kita sebagai karyawan hanya diem aja gitu ya, nggak punya usul, tidak memberikan usulan ke manajemen, ya mereka tidak akan berubah. Jadi kita harus proaktif, jadi karyawan proaktif dari diri kita sendiri lagi. Kembali lagi ya Bu Eni, saya sampaikan dari Wake up. diri kita sendiri. Iya, wake up. Jadi dari kita untuk bisa memperjuangkan, kembali lagi gitu. Jangan hanya sekedar ya udah terima kondisi aja, jadi seperti itu, to be proaktif gitu. Wake up, kembali lagi sih dari kita. Iya. Luar biasa. Oke. Iya. Siap. Terima kasih banyak Pak Gustiana. Nah, di sini udah ada Kak Sabrina ya yang resen. Saya bantu untuk unmute, bisa langsung nanya ya, Kak ya. Oke, mohon di-okein dulu. Sip. Halo. Yap, halo. Halo, Kak Sabrina. Kak Sabrina. Bentar. Nama saya Sabrina Babil dari kampus Unsera. Ingin bertanya, jadi saran sama upaya yang dijelaskan tadi oleh dua narasumber itu bisa berlaku di dunia kerja non perkantoran? Dunia kerja non perkantoran bisa juga, Mbak Sabrina. Contohnya perkantoran apa ya? Kalau bukan dunia perkantoran, contohnya apa? Usaha apa ya? Kalau online atau Lebih apa? detail ya. Kayak seperti saya pengen bangun kafe gitu, Pak. Oh, oke. Kalau kafe, Atau usaha yang lain. sekarang bukannya masih, kalau kafe, platform digitalnya paling kalau Mbak Sabrina mau jual produknya aja. Contohnya misalnya menjual kopi ataupun apa tuh makanannya ya, beberapa merchandise juga di kafe itu bisa juga dijual online. Tapi kalau secara platform untuk karyawan bisa juga sih sekarang menggunakan HRIS. Jadi Human Resource Information System misalnya dari absen harus menggunakan platform gitu ya. Jadi mereka bisa akses dimanapun absen gitu kan. Kemudian kalau kafe sih masih harus datang ya, karena contohnya kalau bartender masih harus datang juga ke tempat ya gitu. Karena ya kecuali kalau penjualannya melalui di rumah gitu ya dan dikirim delivery itu beda lagi. Tergantung bisnis modelnya. Kafenya mau seperti apa konsepnya. Kembali lagi harus detail Mbak Sabrina. Biar saya kasih suggestion juga lebih mengena gitu. Itu apa take away atau ke mereka harus datang ke kafe. Kalau ke kafe pun harus berdasarkan protokol kesehatan ya, harus menjaga jarak gitu kan, kayak gitu. Mau konsepnya seperti apa dulu nih dari Mbak Sabrina? Mau konsepnya seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya jadi kayak pengen buat kafe, tapi kalian sama ruang belajar gitu. Nah, nanti kan. Jadi kalau seperti itu ya saran saya paling penjualan produknya aja untuk apa tuh marketing promosinya menggunakan digital marketing, sosial media. Tapi kalau untuk pengelolaan human resource-nya sih masih manualnya belum, nggak apa-apa dulu sih pertama ya, apalagi masih bangun pertama gitu. Kecuali nanti kalau sudah rame, sudah punya sumber daya uangnya, sumber daya semua people-nya, udah ada timnya, ya udah baru kalau misalnya lebih efektif menggunakan human resource information system ya di develop gitu. Tapi kalau untuk pertama ya belum sih, kayak gitu Mbak Sabrina, kayak gitu. Kalau punya Bu Heni kayak saya, nah itu sudah menggunakan digital platform ya, Zoom seperti ini, webinar gitu kan, ya gitu. Okay. Dari Bu Heni mungkin ada tambahan lagi Bu Heni? Dari Sabrina ada yang butuh untuk ditambahkan atau sudah dapat ininya, gambaran besarnya ya? Boleh sih kalau ya, Ibu mau nambahin biar terbuka. Ini posisi belum direalisasikan kan ya kafenya? Belum, baru kan kata Ibu harus kayak buat jurnal gitu kan. Setidaknya saya mau buat jurnalnya gitu. Oh, Oke, good. Oke. Stay in touch ya Sabrina ya, biar kita juga bisa sama-sama saling gandengan lihat progres kamu ya. Maunya dulu apa? Tadi Pak Gustiana udah ngasih cukup detail sih. Kalau menurut saya cafe hospitality itu memang kan orangnya, jadi memang manusianya yang kita andalkan. Dari situ nggak bisa didigitalisasi kecuali dari segi produk kamu mau packaging suatu hal, terus kamu mau bisa distribute di daerah tertentu atau satu Nusantara, itu baru nanti kita bisa ngomongin secara online mungkin gitu ya Pak Gustiana. Kalau outlet ya sebisa mungkin yang online digital marketing sama absensi dan lain sebagainya yang simple lah gitu. Jangan gini, kamu mikir simple ya Sabrina ya,
Karena mikir secara sederhana itu belum tentu gampang ya. Jadi sederhana tidak sama dengan gampang. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi mikirnya simple aja. Karena kalau kamu mikir simple, tantangan-tantangan yang datang nanti kreativitas tetap ngalir gitu. Karena kamu nggak nyari ribet dulu gitu. Jadi benar-benar oke as it comes gitu. Jadi kamu sudah memprediksikan, apalagi kamu catat. Jadi udah ada backup hitam di atas putih gitulah. Kalau kamu udah sering nyatet tentang progres. Oke. Jadi simpelkan bisnis modelnya kalau kafenya. Simple. Kayak gitu Pak Sabrina. Iya. Kayak gitu. Baik, Oke. terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Kak Sabrina. Sip, Ya, Mbak. gitu. Oke, kita mau masih buka beberapa pertanyaan lagi, mungkin bagi Bapak Ibu yang mau tanya langsung juga silakan, masih bisa untuk raise hand. Yuk yang mau tanya. Bisa tanya langsung kan, kapan lagi? Oke, mungkin sambil nunggu, saya mau ada satu pertanyaan lagi nih dari kami. Oke, nah, sekarang di perusahaan itu kan biasalah kalau kita masuk sebagai karyawan gitu ya, itu kan kita ada masa probation sebetulnya ya, biasa ada yang 3 bulan gitu ya. Nah, di masa sekarang nih ya, probation itu gitu ya, bagaimana sih, ada tips-tips tertentu nggak buat karyawan supaya mereka bisa betul-betul melewati masa probation dengan baik gitu, karena kan ya secara kalau misalnya Unmute itu Mbak Vera. Oke. Sorry. Aduh, udah tadi nggak sebut. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Siap. Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu ya di masa sekarang ini kan masa di mana banyak pekerja karyawan gitu, mereka kerjanya secara online gitu ya, work from home. Nah, ngomongin tentang karyawan gitu ya, apalagi karyawan baru, biasa itu setiap perusahaan punya kebijakan misalnya probation gitu ya. Probation ada yang 3 bulan, ada yang mungkin 6 bulan gitu ya. Nah, gimana sih, ada nggak tips buat para karyawan gitu yang baru masa probation supaya bisa lewat gitu loh, karena kan kalau di masa sekarang kan sebagai pekerja juga mungkin ada yang bingung nih, kayaknya nih bisa objektif nggak ya nilainya segala macam secara kita kerjanya semua dari rumah gitu. Ada tips nggak kira-kira gimana supaya karyawan bisa lolos gitu masa probationnya? Oke, kalau dari saya, kalau sebelum masa pandemi lebih enak, karena kan kalau kita ketemu atasan dan bawahan, karena kan face to face kan, bisa dilihat kinerjanya dia, attitude-nya dia. Yang paling penting kalau dalam proses probation sebenarnya yang pertama adalah kita bisa mengadaptasi diri kita ke culture perusahaan, itu pertama. Gitu. Jadi tahu dulu nih, kira-kira tadi disampaikan Bu Heni, kalau kita sebelum kita apply lebih baik 1-2 perusahaan aja fokus sesuai dengan tujuan karir kita, maunya apa gitu ya. Jangan semua ditembak seperti apa ya, peluru mesin gun tadi, semuanya dibidik gitu. Yang penting ada opportunity, hajar bleh gitu kan. Hajar dulu, yang penting langsung nggak kayak gitu. Jadi pastikan kualifikasi, pertama kualifikasinya sesuai dengan kita. Kita harus jujur dengan diri kita nih, masuk nggak kualifikasi kita masuk di kualifikasi manajer, masih supervisor, tarafnya asmen ataupun officer gitu. Kita harus tahu dulu ya, menilai diri kita gitu. Kalau misalnya kita mau ngejar manajer, bisa nggak? Bisa. Tapi kita harus tutup tadi kelemahan kita, harus bisa mengejar